Tadi mana ada sirotin? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha lan satamne iki. Niku balik teng ayat dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha lan satamne iki. Wa anna te anna bil fathi kelan kawaca fathah ala takdiril lam ing atase ngira-ngira lam. Wali anna. Wal kasri lan kawaca kasroh. Istinafan krana dadi istinaf. Wa anna hadza lan satemene iki alladzi dikse perkara wasaitukum kang paring wasiat ingsun kum ing sira kabeh iki kelawan iki hadza kelawan hadza iku sirati iku dalan ingsun. Ada kita boleh jadi membuat soalan. Fataju mongko anut sira kabeh ing sirati mustaqiman wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sumaatena mongko nuli maring ingsun Musa ing Musa nggih. Alkitab ing kitab ayat Taurat tegese Taurat. Wa sumate sumai kuli tartibil akhbar krana ngurut-ngurutno pira-pira cerita. Tamaman krana dadi penyempurnaan nikmati maring nikmat. Kitab dadi penyempurna nikmat alal ladzi ing atase wong. Ahsana ingkang bagusi sapa ladzi. Bil qiyami lan nglakoni bihi lan ikhlas kitab. Patafsilan lan hale jelasno ayat nanti sing jelasno likuli sein maring saben-saben perkara. Yuftaju kang den butono apa ilahi sa'idin ing dalam urusan agama. Wa hudanan hale dadi petunjuk wa rahmatan lan dadi rahmat la'allahum. Menawa-menawa te Bani Israil, Bani Israil bilika irabihim kelan ketemu ing pangerane Bani Israil bil ba'si tegese kelawan anane ba'si ku yu'minuna iku iman kabeh. Wa hadzal Qur'anu ta'ala Qur'anu kitabun kitab. Anzalnahu ingkang nurono ingsun hu ing kitab mubarakun ingkang berkah ingkang den berkahi. Fatabi'u moko anut sira hu ing ikhlas kitab ya ahli Makkah ahli Mekah bil amali lan nglakoni bima kelan perkara kang ing dalam kitab. Wa taqula wadiya sira kabeh al-kufra ing kekafiran alakum. Menawa sira kabeh utawa supaya sira kabeh turhamuna iku den welasi sira kabeh. Anzalnahu nurana ingsun hu ing kitab li Allah taqulu supaya orang ucap sira kabeh innama unzilal kitab ala ta'ifataini min qablina. Innama unzila angisine den turuna alkitab kitab ala ta'ifataini ing atase dua kelompok ayil Yahudi dikse wong Yahudi lan Nasara lan Nasrani. Min qablina saking sedurunge kita. Wa innan sedune kelakuan mukhaffafatun wa semua disini ini mahdzufun den buang. Inna saat temne kita kuna ana kita andira sating saking deres kitab ayo kira atihim teksen deres ing andira sating saking deres atau belajar ning kelompok Yahudi Nasrani. Ayo kira atihim teksen membaca kitab-kitab Yahudi Nasrani iku lagu filina dene lali kabeh. Li adam ma'rifatina krana ora ana ning ngerti kita laha maring ikhlas kutub utawi laha maring filosof. Islah sakurana orang apa kutub bilu tina kelawan piro-piro kelawan lugat kita. Au takulu ta ngucap sira la annam umpama sak temne kita unjila den turuna alena ngatasi kitab alkitab kitab lakuna tina ana kita ahdalu untuk petunjuk minhum. Tinimbang Yahudi Nasrani. Liji dadi adanina krana apike perasaan kita adhan ya pira-pira perasaan kita. Fakot jamu kau teman-teman teko kum sira kabeh wa bayinatun apa bukti bayanan dikse bukti mirabbikum sanging pangeran sira kabeh. Wa hudan lan petunjuk wa rahmatun lan rahmat liman maring wong itaat ana sapa manhu ing kitab.
Saman aglam. Saman mengkoti sapa ela hajat iki sira wong siji aglam luwih ngani kaya miman tinimbang wong kadzaba kang mendistakan sapa man di ayatillah Quran pira-pira ayat Allah. Wa sadafa lan mingo sapa man arada dikse mingo sapa man anha sangi ayatillah. Sana disi bakal malas ingsun alladzina wa aka yastifuna kang mingo sapa alladzina berpaling an ayatina sing pira-pira ayat kita. Tak wales soal azab ing eleke siksa. Asad daru. Tegese banget azab. Bima jika perkara kanu kang ana sapa ngake yastifuna iku berpaling sapa ngake. Ini kalau terangkan mulai napa? Wahada kita cuma atena Musa kita pertama man alal ladzi ahsana wa tafsilan. Wa tafsilan li kulli syai wa rahmatan la'allakum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Terus kalian wahada kita pun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya ini dimulai saking background sejarah di latar belakang sejarah bahwa intinya tiang Mekah niku jahiliyah. Kalau bolak-balik matur bahwa Quran niku harus diilmoni satu dasar niku periode Makkiyah kalian periode napa Madaniyah. Nabi di Mekah itu 13 tahun nih, 13 tahun. Di Madinah 12 tahun. Terus Nabi diutus jadi Nabi itu dimulai umur 40 tahun, di Mekah sekitar 13 tahun, di Madinah pinten 12 tahun. Itu masalahnya itu berbeda sekali. Kalau orang Mekah itu nggak terpelajar sehingga disebut jahiliyah. Perlakuan orang tidak terpelajar ya gitu, nak gedeng ya ngantemi watu, ngusir, ingin membunuh dan sebagainya. Termasuk Nabi nak sholat di Mekah, dikai kotoran unta dan sebagainya. Karena mereka tidak terpelajar, mereka itu percaya mitos. Nah ini terus ini kaitannya percaya mitos. Pokoknya wong pinter, wong Yahudi Nasrani, gak mungkin wong Mekah jadi wong apa? Pinter. Jadi ini royo nak wong pinter mesti wong Yahudi apa? Nasrani. Karena memang Yahudi Nasrani itu agama yang lebih tua ketimbang Islam. Lah, lewat metode ini pula Nabi Muhammad nasib spesial. Akhirnya ketika Nabi ngaku Nabi, pedagang-pedagang Mekah yang sering teng Palestina, teng Sam ngenyek. Bangsa mak, bangsa Umiyin, bangsa buta huruf. Kabar-kabarnya orang sing ngaku Nabi masa lusule piye bangsa buta huruf kok ngeklaim dadi napa? Nabi. Nah, mulane wong-wong Mekah akhirnya percaya mitos itu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini napa? Min qablina. Umpama ana kitab suci mesti kemungkinane ala ta'ifataini napa? Min qablina. Kitab suci mesti diturunkan arah ning Yahudi ning Nas. Lah itu punya akibat orang Mekah sendiri gak percaya Nabi Muhammad. Jadi orang Indonesia ini gak terbelakang. Masa orang pinter kalau Indonesia, nggak pinter ya orang Barat. Akhirnya sial, saya ngomong Indonesia sing pakar-pakar lain orang sing roh. Untung kok Habibie terkenal. Jadi liane Habibie dia kata sing jadi pakar teknologi di Jerman, di Amerika, tapi ya jadi mitos. Kalau Indonesia mesti pintu, pintu nggak ada orang sing pinter ya konangan. Nah sing pintu konang. Padahal Indonesia gudang yang pinter. Saya itu yakin, artinya yang pinter di atas Habibie di Jerman ya diakui pinter. Gus Dur di level dunia diakui wong pinter. Dari kalangan ulama, siapa yang nggak kenal Syekh Mahfud Atur Musi? Sengarang sinten Tafsir Munir Syekh Nawawi napa? Banten, Mbah Khalil Bangkalan. Terus era kemarin era Mbah Hasyim Asy'ari ada Mbah Muhaimin. Itu di Mekah diakui kata Syekh Mahfud Atur Musi. Ulama Jawa itu dulu ulama Mesir ora iso nyarai Alfiyatus Suyuti. Itu yang bisa nyarai itu Syekh Mahfud sinten? Atur Musi, orang Termas. Orang yang pinter saat di Jawa itu memang kan pinter. Kalau sering ketemu konjen-konjen Arab, itu mengakoni kalau pinter. Artinya nanti Jawa pinter, yang Mekah daerahnya apa? Pinter. Nah orang Mekah jahiliyah ini kalau cerita sejarahnya. Jadi intinya itu Mekah saat itu di presidennya jenis Abu Sufyan, Bapak Muawiyah. Di Abu Sufyan itu selawatnya kafir. Bapak itu Muawiyah. Abu Sufyan ini pula yang sering bepergian ke Palestina. Samri yang sebutannya apa? Sam. Di Palestina ini nabi-nabi tumbuh, mulai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Lah mereka itu sering ditanya sama kerajaan Romawi, sing pas nang Palestina, misalnya Heraklius, nah bahasa kitab Heraklius itu. Heraklius sering tanya Heraklius dengan kitab-kitab. Tanya,
Dia mimpi bahwa ada seorang sultan berhitan, ya. Berhitan sunat ya berhitan, mimpin sampai ke Palestina. Itu apa artinya? Wah, karena dia seorang pangeran, ya, seorang penguasa wilayah situ, ya, jadi bukan penguasa wilayah Sam niku. Penasihatnya tanya, apa itu Yahudi? Enggak, Nasrani enggak. Itu mesti dari bangsa Arab. Dan itu hadis pertama yang dibuka Imam Bukhari. Ya. Hadis pertama yang dibuka Imam Bukhari. Imam Bukhari itu yang Soviet, ya, Tashkent, ya, Samarkand ini dari wilayah Soviet. Ya. Sekarang Azerbaijan sudah merdeka, jadi beliau ngarang Bukhari itu nganggo setting Batul Wahyi. Ini bersamaan dengan arti ayat ini asal usulnya. Nah ketika seorang Heraklius mamang, masa kerajaan Nasrani yang di Sam ini mau kalah sama kerajaan Islam. Dia itu mimpi bahwa intinya takbir ru'ya itu dia kalah. Nah, suatu saat Abi Sufyan ke situ. Sama delok teng Bukhari awal. Abi Sufyan ke situ. Apa betul ada seseorang yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi? Oh iya, tepaan ponakanku dhewe ya Abi Sufyan. Mumpado presidennya ketemu ini presiden Mekah. Iya, tepaan ponakanku dhewe. Lah piye cilik apik dijir terus ora tau bodoni nek iku ora tau. Tetakane wae. Tau bodoni ora tau bodoni. Anak wong terhormat wong biasa, ya terhormat tapi wong biasa. Maksudnya turunannya apik tapi wong napa? Biasa. Nah, bapaknya raja atau ora? Gak raja, ya wong biasa. Terus pengaruhnya tambah sithik. Tambah akeh. Mak wong wis mlebu ning pengaruhe dekne dadi murtad ora sekali iman dekne wani mati. Dia itu tanya dengan pengetahuan samawi, artinya seorang Heraklius itu ngerti kriteria Nabi menurut hukum Nabi samawi. Terus akhirnya itu Abi Sufyan masih kafir, saat itu Abi Sufyan masih Nabi kafir. Masuk Islam Abi Sufyan pada pasti Nabi Makkah. Dan itu terus Heraklius komentar, siapa ya Abi Sufyan, dia kok takut akeh-akeh ora opo ya. Iku Nabi tenan mesti. Waktu itu gaduh, pemerintahan Romawi yang di Palestina itu gaduh karena seorang raja penguasa di situ mau masuk Islam. Sampai Heraklius lembayangno, andai kan dia ke sini, itu sikile tak basuh, tak cucuk. Wah, grogi ya bisa waduh, kayaknya masuk Islam payah. Itu musuh besar tuh ya bisa payah ya. Nah, terus akhirnya Heraklius nerang asal usulnya. Kenapa saya tanya dia pernah dusta apa enggak? Seorang nabi mesti ditekdir mulai kecil maksum, enggak pernah apa? Berdusta. Kenapa saya tanya dia anaknya raja apa enggak? Kamu jawab tidak. Saya semakin yakin dia itu nabi. Karena kalau dia tidak nabi, anaknya raja, saya akan bilang rojulun yatlubu mulka abi. Dia hanya seseorang yang mencari-cari kerajaan bapaknya yang hilang. Jadi ini gaya aktivitas, gaya gerakan yang anggap baik merebut kekuasaan lagi. Mana dia nak nyair anak itu pede. Mereka nak kerja itu melangsungkan kerajaan bapaknya. Orangnya itu negeri orang langsung, bapak kerajaan negeri. Jadi ya logika. Nah anak presiden, itu anak raja itu nak duwe aktivitas dianggap ngerebut ulang. Rajulun yatlubu mulkan apa? Adi. Mohon, akhirnya baca komentar Stanton. Heraklius sempat menyatakan mau iman. Baca mau iman terus ini sampai pintu gerbang ditutup. Terus wakana sukufan, bahasa Arab jamae uskup itu sukufan. Nah, sebenarnya kita Bukhari sukufan itu artinya apa? Jamu apa? Uskup. Jadi dalam para uskup dipanggil, dimintai saran. Saya harus bagaimana? Ngadepi calon nabi baru, sing isyarat mimpine itu menguasai budi Palestina. Akhirnya semua menyarankan secara politik, kamu jangan menyatakan iman. Ini hadis diriwayatkan dulu era Makkiyah ketika Nabi kere Nabi rawan diusir. Tapi hebatnya Nabi itu nggak guyon. Padahal Nabi itu kere, dia sekolah kalah nak perang ya saya bingungi. Ini kok nak guyon, nak ketemu Surakoh.
Ya Suraka, niki ngetokno anak nabi njen nabi. Jadi ngerti masa depan. Muka sapa. Suraka, kowe gelem tak kei taj minta Heraklius. Kowe gelem bomo tak kei pakaian apa itu? Mahkota, kuluk mahkotane wong Romawi. Ya Suraka ya kere sahabat kere kabeh. Ya jenengan ono-ono wae. Walhasil wali zaman ketika era Khalifah Umar, Palestina yang termasuk wilayah Romawi dikuasai Islam. Pas penyerahan kulo, mahkota itu Sayyidina Umar dieling guyonane Nabi kon gawe dolanan kon nganggo Suraka. Ya kon nganggo Suraka. Karena dalam tradisi Islam, kepresidenan, kekhilafahan, kepemimpinan itu dadi laibun apa? Walamun. Ya mulane ana guyonan desakralisasi istana terus ana wong kadang cekak barang niku. Kok iki cerita, lha iki mahkota itu digawe guyonan ora digawe Umar kon nganggo apa? Suraka. Jadi kaya bola jadi raja sekarang nganggur rugen kan gue kuat. Ya pelajari ya raja. Tapi itu memang ciri utama Islam nganduk ngono-ngono itu dolanan. Sing inti Islam ya ibadah mau tasbih ibadah. Ngono itu mau bagi-bagi tanyate. Paham ya? Nah karena kuatnya mitos bahwa yang terpelajar itu orang Yahudi Nasrani, orang-orang Mekah Jahiliyah saat Nabi Muhammad ngaku Nabi, efeknya nggak dipercaya. Orang mungkin mas kue itu untuk kitab untuk wahyu ke langit. Umpama tenan ana wahyu ke langit mesti nempelke ning kok ifat ini mingkop lina. Mesti kena wong Yahudi nah. Orang arah kena gue mas. Iku mun dadi mitos. Paham ya? Umpama tenan ning bangsa Arab ana dadi nabi yo ora kuwe. Dadi repot kan kena wong ora percaya kan. Paham ya? Ini yang disebut innama unzilal kitab ala ta'ifata ini napa? Mingkobdin. Maksudnya enggak mungkin pada Anda Muhammad. Kenabian enggak mungkin pada Anda. Mesti ala ta'ifata ini mingkobdin. Akhirnya Allah jawab bahwa Nabi saking Mekah itu mungkin. Lah mungkin Allah membuktikan bahwa kitab ini benar-benar berbahasa Arab asli, Arab Fusha. Ini terus Quran ini. Jangan sama nanti perdebatan teologi atau kata yang perdebatan teologi itu mesti yang di soal Islam kepada orang-orang Nasrani mesti menyangkut bahwa penulisan Injil setelah 600 tahun dari Nabi Isa dan rata-rata dengan bahasa Yunani dulu. Mestinya kalau Injil itu asli masih bahasa Ibrani. Sebab itu kalau keaslian kitab suci itu paling otoritatif ya Quran, karena dari dulu bahasa Arab model begini sampai sekarang bahasa Arab model begini. Tidak kok nabinya orang Ibrani, orang Sam, orang Palestina, kemudian penjabarnya orang Yunani. Makanya di perdebatan teologi mesti jurus andalannya wong Islam itu hal-hal kayak itu, kayak sampai anak perdebatan Ahmad Dida sampai pendeta-pendeta mesti hal-hal begitu. Memang sejarahnya panjang. Kenapa Quran terus Quranan Arabian? Ini sampai ben paham. Kenapa ketika Allah menjelaskan Quranan Arabian weron apa? Liwajin bahwa Quran ini benar-benar berbahasa Arab itu dianggap bukti kenabian Muhammad. Mergo normale kitab suci saat itu berbahasa Ibrani. Sekarang Kanjeng Nabi ngadepi teologi baru. Lah saiki nek wis bahasa Arab, apa isine mirip Injil Taurat? Enggak nang foto-foto samawi tapi beda. Misalnya Injil muni A, Nabi Muhammad muni B. Injil muni B, Nabi Muhammad muni C. Terus Quran nerangno musaddiqal lima bayna yadayhi minat Taurat, bahwa isinya Quran itu tidak beda dengan apa yang di Taurat dan Injil. Dan sampean roh Arab ya, nama Quran kenapa diulang-ulang musaddiqal lima bayna yadayhi napa? Minat Taurat. Itu karena itu perdebatan dari merunut sejarah. Nah, sama saya imoto kan udah dirutinan gue setoran yang kiaimu. Nah, ibu asal usulnya kenapa sering dibakat musaddiqal lima bayna yadayhi minat? Itu lewat polemik, lewat perdebatan sejarah. Akhirnya tenang, ternyata kalau saya dicek pendeta-pendeta Nasrani isinya Quran mirip Taurat dan Injil. Ya disebutkan pinter kurang pasal, barang kita dicek mirip. Nah ini kan orang terpelajar sering pelesir luar
negeri. Habis Sufyan ora kurang pas. Ya ngene Mas, nak dia tatung wis mirip. Tapi itu kan Nabi dari kenal Jibril. Jadi pintu gerbangnya Masjid Aqsa piro. Terus madhep dhewe apa kan wae semua lara karu-karuan. Jadi takoane terus alam-alam muka Safa. Itu terus ono peristiwa subhanalladzi asra bi'abdi. Terus Nabi di Mi'raj Jibril mau ngitung pintu gerbangnya Masjid Aqsa. Mereka bisa kan terus bareng kalah adu argumen terus takoke itu ora-ora. So akhirnya cerita-cerita Mi'raj itu dramatis, khas cerita samawi, khas cerita mukjizat. Ya wis bar ke Masjid Aqsa pintu gerbangnya sakmene. Malah si buraku tak cancang ning sing dinggo nyancang para nabi. Manggone ning kene iki. Sampai begitu. Sehingga saat itu sebetulnya benih-benih iman sudah ada pada Heraklius sama Abi Sufyan. Ya tapi itu tadi hasada min intian fusihim karena mereka presiden, ketua, kalau dia mukmin resikonya mesti jadi anak buah. Itu kan berat, Pak. Dari ketua jadi apa? Anak buah. Sebuah balik itu semua salah itu. Sebuah balik jadi ketua jadi apa? Anak buah. Ciliklah anak ketua. Yang berada partai pecah itu mesti faktornya mau jadi anak buah. Dia itu karena dia mau jadi apa? Anak buah. Sekuatnya begitu. Ya akhirnya agak gelem deh. Orang gak gelem jadi anak buah awal zaman Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah pada Fatih Mekah. Akhirnya Abi Sufyan masuk Islam. Tapi masuk Islamnya Abi Sufyan pada Fatih Mekah. Sebab itu Quran secara konsisten tetap mengomentari la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika azamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'di wa qatal. Piye sing mukmin qabla fathi Mekah kualitas ibadah tetap beda mbek mukmin sak fathi Mekah. Nah, mulane meskipun beliau mantan pemimpin, ketika Rasulullah kabudut, dia tidak termasuk kandidat presiden Islam ke Khalifatul Rasulullah. Islamnya lagi wingi kok mimpin. Ya, tapi sialnya malah mimpin Abu Bakar orang biasa, Umar orang biasa. Tapi benih-benih sistem monarki Arab masih kental. Sehingga diam-diam orang Arab ya bikin monarki versinya sendiri. Yaitu ngangkat Muawiyah jadi presiden. Nah, terus jadi kasus Ali ini. Paham ya, sejarah kenapa Muawiyah sing cara lahir salah kok pengaruhnya lebih gede di Bang Ali. Mergo Muawiyah wis anak presiden, anak raja. Ali mau tukang banyu terkenal pinter wae itu. Mudine mergo ini angkut tukang angkut banyu. Jadi golek nafkah Sayyidina Ali direwangi jadi buruh angkut napa? Air. Ngadepi anak presiden. Ya mesti kalah pengaruh, kalah politik, kalah segala-galanya. Mudine terkenal wong pinter. Dan nanti juga Gusdur terkenal pinter dari presiden di Lengserno. Ini urusan presiden monarki kan. Ya karena dia anaknya sing mantan presiden. Cerita waktu mulai sejarah berulang mirip-mirip. Jadi itu yang tenang. Ali kasih presiden. Padahal Ali sangat populer di kalangan masyarakat Muslim karena dia menantu Rasulullah. Tapi kan gak ada sejarah anaknya presiden, anak Eropa. Tenang, bareng Muawiyah mimpin, Ali mimpin, duel kalah total Ali. Kalah total pasukannya Ali sudah minggat di Iran. Makanya rata-rata Ali Seram mengatakan hampir separuh masyarakat Iran Dzurriyyatur Rasul. Hampir separuh. Ya karena ya saat genjang-genjing politik banyak yang lari ke Persia. Sekarang jadi apa? Iran. Terus ada yang minggat termasuk yang Selat Malaka di Aceh. Makanya rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam masuk Indonesia ya abad 7 itu pas konfliknya Ali kalian tidak Muawiyah. Jadi ya bareng periode sahabat. Sehingga banyak dia yang meyakini kayak makam di Jakarta makamnya sahabat karena ya banyak yang secara sejarah masuk akal karena itu sahabat banyak yang berlari yang termasuk orang yang tergambar tengah Aceh yang lewat Selat Malaka dan kata teng Cina karena dulu tujuan objek wisata riyen teng Cina karena terkenal ya termasuk yang lahir Cenggu bareng dari kop Panglima apa Cenggu itu dulu emang gitu sejarahnya ya memang apa akal sejarah karena Sayyid jadi cerita sejarahnya Nabi itu dua putu jenis Sayyid Husain. Sayyid Husain itu sempat dua putra jenis Sayyid Ali Zainal Abidin. Kabeh ahli tarikh berpendapat Sayyid Ali Zainal Abidin garwa Cina. Ponakane jenisan apa kebelakan moga garwane Cina. Itu boleh tak ana para hadiah yang ngoten di kitab-kitab yang saya baca ya begitu.
Sehingga ketika Cengho itu secara silsilah versi-versi TV misalnya atau versi buku-buku itu Rasul, ya Kiai banyak yang nggak janggal karena memang istrinya Sayyid Ali bin Al-Abidin apa? Kami silsilah panjang. Jadi Abi Sufyan wis kanca plek Heraklius. Dikon komentari tentang Nabi. Nah itu yang pertama kitab Bukhari. Ngarang Dalilun Nubuwah itu pakai sejarah itu. Tuh, mestinya Muhammad itu diterima karena Heraklius sempat berdiskusi dengan Abi Sufyan. Lah Abi Sufyan meriwayatkan peristiwa diskusinya Heraklius pasca Islam. Cerita deh. Jadi aku iman juga suwi aku tahu takok. Daerah sing ngene. Barang ternyata Umar iso naklokno Palestina malah Abu Sufyan malah mantep mergo ngikine Heraklius Palestina sebenarnya dikuasai apa? Islam. Paham, itu memang bedanya Nabi sama Anda itu sejarahnya begitu. Karena cara perasaan santri kan, kok iso Ali bin Muawiyah pengaruh gede Muawiyah. Cara santri kan populer sinten Ali, melakukan dari Madinatul Ilmi buang tak lah soalnya. Tapi urusannya Ali orang presiden, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib tukang kunci tak, tukang ngopon, tukang siram, tukang mau pangkatnya gak keren. Lah diam-diam wong Arab itu jahiliyah, diam-diam belok sinten Muawiyah. Paham ini kenapa ini dibakas innama unzilal kitab ala ta'ifata ini napa? Lah iku duwe akibat gak percaya nabi gitu loh. Mestine nek sing ngaku nabi untuk kitab samawi kudu ta'ifata ini mingkop. Lina, mbok nek gak Yahudi nas. Lha iso ana nabi kok Arab ku serang Arab. Lah sing ngomong ngene wong Arab dhewe. Ya orang Indonesia ngomong gak mungkin orang pintar ke orang Indonesia. Yang orang pintar ya orang luar negeri. Kalau orang luar negeri piyambak kadang pakare kan di Indonesia. Ya kata ulama itu banyak yang asli Indonesia. Dulu yang alim yang di Arab tuh mulai Syekh Mahfud Atur Musi sampai Syekh Bakir Al-Jikjawi sampai Syekh Khotib Minangkabau. Itu banyak yang di Arab Saudi pun diakui apa? Alim terakhir sanad mutasil la Rasulullah sing nemokno saya Yasin saya Isa. Niku nggih tiyang Padang. Nggih to nggih tiyang Mekah sing ahli Al-Musnid itu saya Isa Al-Fadani atau saya Yasin. Oh, itu kan ulama-ulama kaliber yang bahkan di Arab Saudi pun dianggap nemu kaliber. Jadi tadi banyak orang-orang kaliber. Ya tapi ya itu tadi uang terbelakang kalah dari mitos. Kayak orang Arab sehari-harian. Orang pinter orang Arab orang Arab, orang pinter ya orang Sam orang Palestina. Orang Yahudi dan apa? Nasrani. Bon ini kok ceritanya. Terus al-taqulu la anna unzila alaina al-kitabu lakunna ahda minkum. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Ya maksudnya lalu kalau tenang kitab diturunkan ning kita, itu mesti kita lebih terpelajar. Ya, maksudnya saiki nyatane kita jahiliyah ora terpelajar jadi ya orang. Kemarin saya percaya ini ora percaya. Paham ya? Mun kula terusaken iki soal ini kembali ke sejarah ya terus asal usulnya panjang. Jadi Nabi itu di Mekah ngalami mitos bahwa kitab suci atau yang terkait dengan samawi itu mesti Yahudi atau Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi itu gak percaya. Paham ya? Mohon kalau terusakan. Hal yang turunan atau orang ningali sopo ngake, orang ngenteni sopo ngake, mayan taziru, tegese orang ngenteni sopo al-mukadzibun, tiro-tiro sing mendustakan, illa antak kiatmul malaika. Kecuali yang tata kogum wong ngake tidak iklan tak wal ya ilan ya. Illa antak kiatmul. Bagian kiroah illa ayyak kiatmul. Wal ya ilan ya. Sopo al-malaikatu malaikat dikob di arwahih mikrono jabut piro-piro ruh-ruhe ikilah mukadzibun. Awiyati auto teko sopo roh buka keputusan pangeran siro amruhu tegese keputusane roh buka. Di makna ada bihiklan nganggo makna siksane roh buka. Awiyati auto teko apa badu ayati roh buka sopo apa sebagian ayat-ayat pangeran siro. Alamatuhu tegese alamat-alamate ayati robbi atau alamat-alamate ba'du ayati robbi adalah ingkang nunjukno atau adalah ingkang nunjukno ala saat ing atase kiamat. Ya mayat ing dalem nalikane teko apa ba'du ayati robbi apa sebagian pira-pira ayat pangeran sira. Wa ya utawi ayat robbi itu usamsi iku mleteke srengenge min maghribiha saking arah kulone sames. Kama fi hadis sahih kok ing dalam hadis Bukhari Muslim.
Layan saura manfaati nafsan ing awak-awak apa imanuha apa ne imane nafsun. Lam takun kang ora ana apa nafsun wa amanat iman apa nafsun ning kabeh sanging sedurunge ikilah bagi ayat Rabbi. Al jumlah tu jumlah sifat nafsin dadi sifate kata nafsin. Al kasat utawa nglakoni apa iman, al nafsan utawa awaan lam takun kang ora ana apa nafsun kasat iku nglakoni apa nafsun fi imaniha ing dalam imane nafsun khairan ing kaapian. Eto akan tegese ing ketaatan. Elatan sauha tegese ora manfaatiha ing ikilah nafsun apa taubatuha apa taubate nafsun kama fil hadis. Kul ngucap sira Muhammad intaziru ngenteni sira kabeh ahad hadil asa ing salah sijine ikilah pira-pira perkara. Inna satamne kita muntaziru niki yo ngenteni kabeh dalika mungkon-mungkon peristiwa niku ya maya tiba do ayat Rabbik. Innal ladina satamne wong ade farraqu kang padha misah-misah sapa aladina maksudnya niku napa agama iki digawe aturan sing saenake dhewe ne farraqun dinahum ing agamane aladina ikhtilafim sebab sulayane aladina fi ing dalem iki faqad mung ngalap sapa ngake badu ing sebagian din wa tarukulan ninggal sapa ngake badu ing sebagian liyane din wa kana lan ana sapa ngake iku siaan iku pira-pira kelompok firaqon tegese pira-pira kelompok firaqon tegese pira-pira kelompok fidalika ing dalem kono-kono din Nafi kiraatin faroku. Jadi innal ladzina faroku dinahum. Araku tegese tinggal sapa ngake dinahum ing agama lewa ake alladika. Umiru kang den perintah sapa ngake di kelawan din. Wa mdewe ngake walir hudung Yahudi wa Nasara lan Nasrani. Lasta minhum fi syai. Lasta ora ana sira minhum setengah sange Yahudi Nasrani fi syai ing dalam perkara. Fala tata arut moko aja mengo utawa aja napa nggih. Fala tata arut lalu. Mongko aja peduli sira, maksudnya ora usah peduli lagu maring Yahudi Nasrani. Inama amruhum ang sine urusan Yahudi Nasrani iki lawa maring Allah. Ya tawallahu nguasai sapa Allah ing amruhum. Sumaya nabi mongko nyeritakno sapa Allah ing Yahudi Nasrani fil akhirat ing dalem akhirat. Bima lan perkara kanu kang ana sapa ngake ya faluna padha nglakoni sapa ngake. Bon kula baleni nggih terus lewat biduan sejarah wau mungkin jenengan paham maca ayat innal ladzina farraqu dinahum wa kanu napa sian din ya kalau terang makna din itu aturan ya jadi tidak harus agama din itu artinya apa aturan makanya ya dinul mar'u bi ra'yihi orang itu menuhankan pendapatnya aturan makanya kayak di surat Yusuf wonten Islam kana liyakhudha akhahu fi dinil maliki. Dinil Malik itu undang-undang raja. Ya itu zaman Binyamin ternyata nggawa wadah terus di penjara. Itu jenenge melaksanakan undang-undang raja. Yaquda akhu fi dinil Malik undang-undang atau aturan. Sebab itu Malik Yaumiddin artinya raja pas mengeksekusi undang-undang dieksekusi yang salah dieksekusi dikasih sanksi. Darane Malik Yaumiddin din. Nah, orang Nasrani itu sudah punya din, yaitu mereka penganut Injil. Orang Yahudi juga sudah punya din, mereka penganut Taurat. Orang Nasrani sarrafu dinahum, agama juga campur aduk. Campur aduk artinya itu tadi. Di satu sisi dia ngaku Isa itu Nabi. Kalau Nabi ya Nabi dong yang jelas, jangan katakan Tuhan. Di sisi yang lain dikatakan Tuhan, kalau Tuhan ya Tuhan, jangan Allah. Jangan Nabi. Sarrafu dinahum. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa itu orang Yahudi juga komentari Musa itu bingung. Di sisi yang lain katanya Nabi seluruh alam. Di sisi yang lain diklaim Nabinya Bani Israel. Itu farraqun apa? Dina. Lah Nabi Muhammad belajar dari sejarah itu diingatkan Jibril. Mat posisi Quran kudu tetap musaddiqal lima baina yadayhi min Taurat wal Injil. Posisi Quran nak panjang kitab suci tenan sampai beda-beda Taurat sampai Injil. Karena kalau beda mesti farraqun apa? Dinagum nanti agama dikaplik-kaplik, gak jelas. Kalau yang Nasrani malah yang pendeta kayak apa nggak buat apa? Posisi Isa persisi piye? Apa Roh Kudus, apa Tuhan, apa Trinitas, apa penyatuan, apa mesti bingung. Makanya rata-rata mu'alaf itu paling pertama tertarik Islam tentu konsep teologinya bahwa Tuhan Islam itu jelas itu satu tunggal. Meskipun secara syariat mungkin keberatan. Kon sholat 5 waktu biasanya akad pisan, seminggu pisan terus kan apa? 5 waktu. Terus nebus itu angel, mesti dirajam.
Nanti saya kan rasa rajam-rajaman di sepuluh pendeta ini beres itu memang berat dari Islam loh. Dan Islam mulai cilik keberatan mengenai mu'alaf. Itu kan lemana nih kulo pengagum ilmu tasawuf. Satu-satunya konsep agama yang meringankan kita itu hanya tasawuf. Artinya kita sudah didera satu hari diwajibkan sholat 5 waktu. Ora oleh zina, ora oleh selingkuh, aturan Islam kok oleh nyabu, kok oleh itu kan berat sekali. Wes berat sekali itu gak nikmati Islam lewat keasikan isek-isek yang tasawuf. Itu kan berat tenanan akhirnya itu. Tapi nak sampean aturan Islam wis ketat, misalnya wajib sholat 5 waktu, tapi karena sampean isek dengan Allah, sholat itu nikmat, baca tasbih juga nikmat. Mulane kula niku tiyang fikih, mulai kecil saya itu belajar fikih, tapi pengagum isek model tasawuf karena nak fikih terus kesel Islam terus nopo. Repot. Mboten kesel di umur wis rukuk iki ana aturane, wis sujud yo ana aturane. Sujud ora cukup, kudu gawe dipetek. Akhire kudu yo ngecap barang. Oh, fikih nang aturan ku ora sekedar tersungkur kudu aturan ala tapati argumen kudu 7 anggota napa nemplek napa masjid nggon sujud. Wes ngono ma'ata hamulin yasirin, untuk ditekan sithik. Mulane terus masjid-masjid kota nakalan, tekan Allah mending ning buabut. Ini nyara di desa melarat-melarat, ditekan anak-anak tekel kerikil. Akhirnya kebanyakan saja. Kena Islam kota diakali. Ya kan, wajib mekanlah. Mesti ditekan apa, Pak? Gabut, gak ngecap-ngecap. Barang wis ning desa anak-anak belarak, anak-anak tirai bambu, kon tekan. Bertolak ngecap, kabeh. Nah, tiap hari ngecap ning 5 lah, sholatnya ning 10 tahun. Ya, sedang kapalan ya. Itu mana kalau setuju ya, bahwa masalahnya Islam itu syariat itu terlalu berat ya. Sehingga andikan tidak ada isek ala ahli tasawuf, ala ahli mahabbah itu berat sekali. Kita harus sampai melakukan sholat itu karena isek. Memang kangen sama Tuhan. Sampai ada orang ditanya, kamu seneng gak masuk surga? Iya. Tanya, tapi nanti dulu, di surga itu ada sholat enggak? Ada ya gelem mlebu swarga. Nek swarga ora ana salat kok mlebu swarga. Itu kok sudah isek, dia nyebut Tuhan itu isek. Coba andikan tidak ada isek, mungkin orang Islam tersiksa. Misalnya kan 2:30 malam, orang terutama yang di kota, orang mungkin mati di klub, di hingar-bingar kemaksiatan, kemesuman. Jadi orang Islam lama fokus semua aku ngono kok haram piye. Kono enak kene lho. Coba kamu tandingi dengan isek sendiri. Kamu ngambil air wudhu, sholat tahajud, nikmati pengiran. Terus cerita-cerita kewalian, cerita-cerita Robi'ah, Dawiyah itu mengalir punya syair-syair percintaan dengan Tuhan. Kan nyaman, kono diskotik, ini diskotik di Robi'ah. Kono nyabu, ini nyabu. Makanya dalam ilmu isek dikatakan sakar. Sakaran itu ya nyabu, ya mabuk. Makanya kayak kitab Imri itu bilang fa'usribat makna domirisani fa'uribat bilhanidil alhan. Alhan itu nagomatul autar. Jadi apa itu? Itu apa? Gitar itu gitu. Talinya gitar. Sebab itu dalam ilmu sufi itu musik haram itu nggak akan orang sufi bilang haram. Dulu Jalaluddin Arumi juga mengembangkan isek lewat tarinya. Ya kepikiran yang tak tahu sederhana. Maksiat iso nari asik, sing toat malah tersiksa. Malah adu asik kan. Ya tidak apa-apa, memang harus begitu. Kamu sebagai muslim supaya tidak sakit begitu. Dan itu yang dihadirkan Quran. Itu tadi, kalau mereka bisa menikmati kemaksiatan, kenapa kamu tidak bisa menikmati ketaatan? Kalau orang berani luka demi kebatilan, misalnya pengedar narkoba, sudah bersaing antar pengedar, ngadepi polisi, ngadepi mafia. Mereka berani berluka-luka demi kemaksiatan. Kenapa kita tidak berani berluka-luka demi ketaatan? Sebab itu Quran kritik, sahabat yang cemen dikritik. Iyam saskum korkum, fakat masal koma korkum. Mereka Abu Jahal CS saja berani luka demi tauhid. Masa kamu tidak berani luka demi Allah? Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah malah. Ya. Kalau kamu merasa sakit karena jihad, mereka juga sakit. Bandar narkoba lebih sakit dibanding kiai. Kiai geding-gedingan paling rasan-rasanan dong. Mereka podo yakini mata ini haram, nyantai itu haram. Lah anak persaingan badan narkoba bisa dibantai setiap. Mengenai tukaran paling enak bagi kiai. Kalau meyakini mata ini haram, nyantai haram.
Ngerasani nak pas railing, astagfirullahaladzim. Iya, pas eling itu astagfirullahaladzim. Itu kan artinya aman sekali. Mana kalau jadi kiai gue di mau misalnya sing rasa tuh kiai orang-orang nantinya anda paling geremang tok. Artinya kalau itu kita anggap problem, betapa cengengnya kita, mengenai kalau dianggap masih problem badar narkoba, persaingan mereka musuh kriminal kelas berat, ngadepi polisi, ngadepi antar pengedar. Kita ini saingannya apa sih? Awalnya kan banter kan untuk duit, itu kan biasa, mereka biasa, ya kan? Ya biasa, Pak. Kalau di dulu kan terlatih mulai kecil, mbak kita yang miskin, bapak kita. Kita ini kan punya tradisi miskin, kok kaget itu kan? Kayak kita pernah punya mbak kaya, bapak kaya, dari kan sudah dari tradisi, ya. Sudah dari generasi apa? Ke generasi. Udah ngarat lah. Kalau biasa masih begitu ngarat lah, ngerti sedikit biasa, berlebihan gitu. Kalau ini sebuah bangun urut pemodoan tidak apa-apa dengan Tuhan. Harus dilatih. Kalau tidak kita cengeng. Sebagian urut dirian ya apa-apa, ya sih saja dengan Tuhan, dengan alam ini biasa mawar. Nah jadi itu tadi itu satu-satunya yang menyelamatkan Islam. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu kalau kitab-kitab mukasafah yang menafsirkan Allah itu menghendaki mudah. Betapa mudahnya ibadah saat kamu asik dengan Allah. Tapi betapa beratnya ibadah saat kamu menganggap ibadah sebagai problem. Itu kalau ahli mukasafah menafsirkan begitu. Dan itu isak sekali kayak cerita Jalaluddin Rumi, cerita Rabi'ah Sinten Adawiyah, cerita Abu Nawas, cerita itu isak sekali dengan Tuhan. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah nggak bentuknya kados pancing, jadi nak mlebu niku tarikane angel. Mergo bentuknya mengatus pancing kados jangkar. Itu kalau sudah masuk nariknya susah. Kata Sayyidina Umar, nanti tarik saat saya sholat. Karena saat itu saya asik dengan itu. Ini pun dia pesen kan narik tak nopo sholat. Nah, aku ya tetap kerosong dengan repot. Repot kan nerangno sampean barang yang kangelan itu. Orang ada pengaruh, sholat tapi sholat orang ada pengaruh. Itu kan, ini nerang agama di zaman akhir susah. Ya. Khazanah itu diterangkan sekarang, apa? Susah. Itu balik dia kayak gini nerang was ta'ilu bisobri was sholat. Itu mesti janggal. Mintalah tolong atau bantuan dengan melakukan sabar dan sholat. Ketika kita boleh utangan BMT, buang-buang. Ini semua boleh jaringan mitra, jaringan mitra politik, koneksi, buang-buang. Semua teori ini. Hubungannya sabar sholat sampai ekonomi malah janggal kan? Paham ya? Jadi yang dia itu tadi agama ya. Nah ketika Yahudi Nasrani berhasil punya Tuhan, sebetulnya mereka farraqudinahum. Mana farraqudinahum itu tadi, terus posisi Tuhan itu siapa? Isa itu Nabi atau Tuhan? Kalau Isa Tuhan, terus posisi Roh Kudus itu di mana? Bunda Maria di mana? Itu farraqudinahum, tidak jelas. Jadi tafrid, hanya ya itu tadi di satu sisi begini, satu sisi begini. Makanya kalau bolak-balik cerita Nabi guyonan, ketika Nabi Muhammad umat Muslim digosok, katanya Muhammad kekasih Tuhan. Tapi kenapa dia kalah dalam perang Uhud? Terus orang gejolokan, ya nolong anaknya aja tidak bisa. Ya. Itu kan guyonan-guyonan teologi, ya mungkin luka, tapi itu guyonan-guyonan farroku. Kalau sudah meyakini Isa itu anak Tuhan, jangan diyakini Musa itu mati disalib. Kayak Tuhan bapak tak nolong anaknya kan terus. Ya sama seperti kita meyakini Muhammad kekasih Tuhan, tapi diberi jawab di perang Uhud. Itu kan kesannya ada nolong kekasihnya. Ya sama, Tuhan kamu juga gak nolong anaknya katanya. Ya kan terus. Berkata orang Kristen, Nabi Isa mati disalib. Jadi agak ditolong bapak jangan dulu dicangkan balik anak-anak jahil kan. Makanya masalah teologi dibahas mesti panas, sama debat-debat teologi mesti panas. Jadi kalau pihak sebagai ulama tidak setuju, debat teologi saya tidak setuju. Yes, innal huda kita tetap rahmatan alamin. Meskipun tokoh-tokoh yang memaksakan secara teologi sama ya tidak benar juga. Masalah akidah itu tidak bisa sama. Kita bisa toleransi mungkin urusan bisnis, urusan sosial, gitu. Tapi kalau kita tidak bisa karena kejanggalannya prinsip urusan apa? Meskipun tidak harus kita sering bentrok, sering diplomasi, sering debat, sering apa, tidak harus. Tapi yang jelas terjadi farraqun apa? Nah kemudian di era dalam Islam farraqudinahum paling parah itu Syiah.
Sebab itu aliran dalam Islam paling dibenci Sunni dan paling berhadapan dengan Sunni ila yaumil qiyamah itu hanya Syiah. Mu'tazilah tidak patio, Wahabi tidak patio, Ikhwanul Muslimin tidak patio. Semua aliran dalam Islam itu tidak akan berhadapan konstan atau bentrok sampai berdarah-darah kecuali kayak Syiah. Karena Syiah ini menyentuh prinsip, menyentuh akar masalah, yaitu hulatu Syiah memposisikan Ali bahkan melebihi Nabi Muhammad. Paling tidak sejajar dengan Nabi. Sehingga prinsip bentuknya dengan Sunni itu tidak bisa terelakkan. Karena ini urusan mau kunut, ya kunut. Mulanya sama itu disyukur, Nabi Muhammad dia di dolanan khilaf urusan kunut, kan ringan. Jadi kalau cacilik itu sekarang urusan senek, orang urusan warisan mobil yang gede-gede. Sama nunggu syukur bahwa khilaf kita dengan Muhammadiyah urusan senek, urusan barang cilik. Tahlilan, pura tahlilan, tahlilan Muhammad. Ya kan ringan sekali, itu kita harus syukur. Kalau di kota Muhammadiyah kuat, kita harus bersyukur. Karena konflik kita ini urusan senek, urusan yang enggak prinsip. Ya menikah ini gampang, keturunan para keturunan. Itu kan ada yang imami sholat keturunan Muhammadiyah, nah, keturunan Mana mau Muhammadiyah kata ketua apa? Itu kan ringan banget. Nah, Syiah dengan Sunni itu prinsip karena posisinya Ali begitu sentral itu tidak akan diterima oleh non Syiah. Bahkan oleh Mu'tazilah mungkin bahkan oleh Ahmadiyah pun tidak diterima. Dan itu Syiah harus sadar karena sensitif betul posisi yang mereka yakini itu sensitif betul. Kayak apa posisi Sayyid Husain di Syiah? Sama nak dulu 10 Muharram di Karbala itu kayak apa ya? Jadi zaman dia bisa bilang, bodoh Islami kok tukaran Syiah itu menyentuh prinsip, tidak bisa orang Sunni terima apa? Syiah, karena yang menyentuh prinsip posisi Ali ini sejajar dengan Nabi Muhammad. Bahkan kalau hulatu Syiah, darah ini Jibril salah alamat. Boleh Ali ketemunya Muhammad. Ulang parah, ya, itu sama tuanya sama Sayyid Muhammad itu siapa itu? Sayyid Muhammad itu punya yayasan Al-Bajina. Itu misalnya alhamdulillah keluarga kami terbebas dari apa? Syiah. Artinya yang diantai ini itu yang disebut itu apa? Syiah. Padahal yang diyakini beliau sesat kan tidak hanya Syiah ya. Tapi kenapa beliau bikin yayasan hanya tertulis terbebas dari Syiah? Karena nganggap aja yang lain masih ringan. Contohnya Mu'tazilah itu kan paling tingkat kritisnya, tingkat kecerdasannya yang bagus. Ya tidak menyentuh akidah. Murji'ah juga iya, Qadariyah juga iya, tidak menyentuh akidah. Ya kita beda dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah, Jabariyah itu ringan semua. Tapi kalau dengan Syiah itu menyentuh inti nama masalah akidah. Kita dengan Wahabi paling beda ya ringan, urusan kuburan. Kita darani takarrub, kita darani setengah sirik kan ringan. Ya masih ringan kan, biasa-biasa saja. Tapi kan enggak menempatkan figur yang bersaing dengan figur sentral. Kalau Syiah itu kan menempatkan figur berupa Ali, bersaing dengan figur sentral Islam itu Nabi itu mana? Wong keyakinan Syiah itu anut hadis antaya Ali biman zilati Harun min Musa. Jadi kalau Muhammad itu Nabi, Ali juga Nabi. Ali itu kayak Harun dengan Nabi Musa. Iku dhisik tahu ono sak keluarga duet dadi nabi, iku Musa mbek Harun. Jadi nak Muhammad nabi, Ali ya nabi bisa. Wah, enggak bisa perang di Irak di asal masalahnya Syiah itu mesti ekstrim. Syiah singular itu Syiah ekstrim di sini. Lah kemudian Syiah itu ada Zaidiyah, Ismailiyah, Syiah Isna Asyariyah, terus sekarang yang kuat di Iran itu Syiah Imamiyah. Itu kemudian secara tradisi ada yang menyusup ke kita. Itu tadi lewat berjanji, lewat kita. Tapi alhamdulillah pembacanya tidak paham semua. Itu ya harus syukur. Sehingga tidak tahu kalau itu puji-pujian ala apa sih? Ya. Jadi kita harus syukur terhadap kebodohan kita. Harus syukur. Lengge sama dulu. Misli Zainil Abidina Ali Wabnihil Bakiri Wali. Sayyid Bakir, Sayyid Ali Zainal Abidin ini yang disebut Syiah Isna Asyariyah. Itu ada imam 12 yang abadi, termasuk di luar Ali Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin dan Sayyid
Bakir. Tapi kita di Bajaj tidak pernah menyebut Abu Bakar Umar. Ya karena desensi ya. Sing dipuji mesti Zainul Abidin Ali wa Ibnu Bakir riwayat. Ya tak ada nyebut Aisyah si Abu Bakar nyebut Aisyah. Tapi kalau nyebut keluarga Nabi mesti berlebihan. Seperti nyebut Ibnu Abbas an-Bakhri al-Middafiq walisani Qur'anin natik. Au hadi ulama innas. Satu-satunya ulama Malik. Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Ya begitu. Makanya dalam bid'ah berjanji yang dipuji mesti ahli Rasul. Wasafinu lin najati itu mesti itu gitu ahli Rasul semua. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar. Dan bahkan ironisnya ada mazhab yang mengatakan Zaujatun Nabi itu laisat bi ahli Nabi. Dan itu usnida ila Ibnu Abbasin. Dalam bahasa riwayat itu usnida tidak mesti benar. Teorinya begini. Ketika Aisyah bentrok dengan Ali dalam Maqatil Jamal, itu orang berpendapat, Inama yuridu wa liyutiba angkum murisa ahlal baiti wa yutahhirakum. Ahlal baiti itu siapa? Ahlal baiti itu ya keluarganya Nabi. Ya keluarganya siapa? Ya anak tak bojone keluarga. Cara wong akeh kan, ya bojone presiden ya keluarga apa? Presiden. Ini cara Syiah, cara Arab. Kabari lah, repotnya kabari ini tidak ada berpendapat begitu, yang paling masalah kan. Bojo itu keluarga, mereka kena dipegat, loh ini kan repot. Bojo itu keluarga, mereka kena dipegat, anak-anak lah kena dipegat. Cuma saja nih, setelah berpendapat nak bojo, mana keluarga, sebut keluarga itu anak. Mulai Nabi nak ngendikan, idama tamu asad, ingkoto amal ini disebut awalatin solihin, yaitu anak sing soleh, orang-orang jauh-jauhin. Mereka bodoh sisi kena dipegat. Umpama apa pegat ke mati kadang tidak dibuang. Problemnya kan banyak. Anak-anak saya kata-kata tetap anak. Lebutan teori loh nih. Sebab itu Ibnu Abbas berpendapat bodoh itu keluarga dia mak ijek dadi. Utawa sak omah anak semetu ya wong liya misalnya dipegat atau ditinggal mati. Ketika ditinggal mati itu kan boleh dinikah orang lain kan berarti dihukumi orang liya kan. Sebab itu Nabi nak ngendikan ya zuriatan thayyibah waladun saleh. Nah, akibat dari pendapat ini orang enak saja ngolong Aisyah, orang keluarga Nabi lah, berkorban ya. Lari ke atas. Jadi aku teman ibunya ibu, orang keluarga. Apa kau kan? Pendapat saat suasana politik sedang panas. Akhirnya lari Aisyah ora beban. Mereka orang keluarga Nabi ya, keluarga anak. Lah anak Fatimah ninggal Sayyid Hasan dan Husain ya wis sudah disiap besar kan di saiki. Nah ngono keluargane Nabi sapa? Ya karek Fatimah. Lah Fatimah kabudut ya karek Sayyid Hasan Husain. Wah, akhire dadi kelompok Syiah kan di saiki. Ya mestine ora normal, pendapat bojo kok ora diarani keluarga. Takono tak biye janggal. Mesti enggak dalilem. Cara kula dalil begitu itu sepihak. Buktinya di Quran juga sering ketika seseorang masuk surga ya hum wa azwajuhum mesti disebut termasuk nikmat menuju swarga mergo bareng bojohum menapa wajuhum. Ya banyak lah ayat-ayat wa azwajihim wa dzurriyyatihim mesti diikut sertakan. Dalam teori faraid zaujah juga dapat warisan. Tetapi saat perangnya Aisyah suasana sedang panas mazhab itu populer di delegitimasi, nah kalau Ali Aisyah rapopo, berkumpul orang keluarga. Alasannya harus ditinggal mati dengan anak ter. Jadi Rasulullah pas itu sudah meninggal. Makanya kalau setuju pendapat Iqbal, Islam mari lahirin yang Arab, saya lahirin yang Asia, bukan ngalami ngono. Serang Arab atau yang Asia, nopo nggak pikiran lu karibunya ini serang Arab. Wong aku pun aneh dia ini santri terhormat. Bagaimana itu punya ini? Orang Arab kepikiran ke gelo, bapak punya ilmu ketemu kari. Dan Islam Arab mungkin. Makanya itu kearifannya Wali Songo sehingga Islam di Asia Timur, di Asia itu kemudian mereka punya tradisi sendiri, bikin sakofah sendiri, bikin kebudayaan sendiri. Indo akidahnya ikut Quran hadis, tapi tradisinya ada ikut Arab. Karena tradisi Arab bagaimanapun ada kejanggalan-kejanggalan yang nggak boleh ditiru, kayak perang saudara, kayak apa. Dan itu sah. Saya berani bersumpah itu sah.
Wong Nabi biasa ada sering nggak wong Arab, wairun il Arab mensarin ketika menjadi wong Arab itu reputasi ini jahiliyah. Gak tahu bener wong Arab, wairun il Arab mensarin ketika. Ya karena itu tadi, ketika pendatang bahwa zaujah tidak termasuk keluarga, kemudian punya akibat orang meraniai agak ngerasa dulu, terus akhirnya terjadi wakatil zaman. Ngeri. Itu ya enggak, tapi ironisnya Syiah, yaitu tadi, ketika menjelma jadi Syiah, kemudian nggak memposisikan Ali ini begitu sentral, sejajar dengan pusat Islam yaitu Nabi Muhammad, itu yang masalah. Sehingga sampai sekarang nggak bisa orang Sunni nerima Syiah itu nggak bisa. Lah orang Syiah nerima Sunni nggak bisa, mereka kadang punya akidah kalau Ali ini sentral. Ada Sunni Ali kalau itu biasa-biasa lah, ya keberatan tuh, wong sentral kok kalau itu biasa. Wong kaya orang wali sing mbok idolakno iku ya wong biasa ora trimo. Ya misalnya penggemar Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, penggemar Mbah Hasan Mangli, iku wong biasa trimo ta ora sampe. Ya trimo kan? Ya sama ketika Ali darah wong biasa kira-kira gelem ta orang Syiah. Enggak mau kan? Wah, dia termasuk Farokudina, itu termasuk Farokudina. Sebab itu ulama-ulama besar dunia itu meskipun toleransi kayak apa, kalau dengan Syiah itu rata-rata itu beragam-beragam. Apalagi Syiah yang sudah menjelma sebagai kekuatan negara kayak di Iran, kayak di Syria dan sebagainya. Paham ya? Makanya jangan sederhanakan sama mempodo Islami kok tukaran. Itu kompleks masalah Syiah. Kalau Syiah dengan Sunni itu sudah apa? Lah nek kalau kali itu janggal, mempodo Kiai ini, PKN, BPKB tukaran itu malah sah. Tapi kan urusan senek, urusan sepele-sepele. Dan itu tidak sampai berdarah-darah. Kita punya tradisi tukaran yang elegan. Morotan rasanan, yang gubuk, yang warung, itu kan bagus sekali. Itu. Lalu dia tradisi bentuk terbaik itu cara pulau Indonesia. Arab Saudi rasa cocok mata ini halal darah. Kita kan gak cocok bodoh ngerasain ini. Kan damai kalau ketemu orangnya tetap salah ada hormat damai. Mau bagus sekali. Kita punya tradisi bentuk yang bagus. Orang tetap urusan paling banter adu MLB itu bagus sekali, sangat berbudaya. Tradisi bentrok kita ini sangat apa? Berbudaya. Lalu kalau sering ketemu papa-papa besar, orang kayak Gus Dur, kayak Gus Mus, kayak papa itu kan dulu mondoknya di Mesir. Itu kalau melihat bentroknya Ikhwanul Muslimin dengan negara itu berdarah, mereka trauma. Sehingga mereka punya gaya tukaran yang begitu, memang trauma daripada tukaran model Arab malah paten binatang. Ini sudah tukaran yang bagus ini sudah. Jadi mereka punya seni bentrok yang bagus ini. Ini tidak mudah loh saat kita bentrok, ada ingin membunuh, ada ingin melukai itu tidak mudah. Mentradisikan bentrok tanpa melukai. Kita harus syukur punya tokoh-tokoh yang punya seni bentrok yang bagus itu. Lu kan lihat dari segi negatifnya saja, kurang wawasan itu. Lu karena bentrok di Timur Tengah mesti berdarah-darah. Enggak usah nyesal para tokoh kita tukaran, tokoh kita kreatif, punya seni bentrok yang Islami, yang berbudaya. Enggak apa-apa. Paham ya? Jadi bersyukur sama tidak ada apa-apa. Masih bagus tradisi kita, bagus sekali. Teman ada cerita-cerita tentang Irak, tentang Mesir, tentang jenis muni halal daerah itu biasa. Ini betul. Teman dulu tentang kitab-kitab mengus, mengurbit umat, tapi semua kafir, murtad, nama biasa. Nah tradisi Indonesia rata-rata kan. Cara pulau nanti buatan pas, cara pulau lu itu pulang selain. Sopan buah, terus wajib lah. Itu bulan balen itu. Semua nabi umum kan cerita anak topo yang ngake sil akhirat ini anak akhirat lima telang perkara tanu kang anak topo ngake ya falu. Saya jadi mau kamal topo ngake him. Saya jadi mau kamal topo Allah him yang ngake si sebab ikilah mata anu ya falu. Wajal tawi kiuman suhun itu nasabi ayat iseslan ayat perang. Mandi sabani wong jahat atau sepeman bil hasanah iklan keapian. Ela ilaha illallah falahu mau bagi tetap kutiman asyur amsalidah utawi 10 bandingannya la ilaha illallah atau 10 bandingannya al hasanah. Jaza wa asyir hasanah dan ini sewalat kan 10 hasanah. Waman disabari wong jahat atau sepeman bisa iklan keelean faliza mengkoratin walat sepeman islamis kecuali sepadani saya. Jaza aku tegesi dadi piwala sewu. Warung hale teman layu lamuna iku ratin anime sepeman ayung kosuna tegesi den kurangi sepeman jaza ihim. Sangge walat sewu ngakeh sean babar pisang.
Kuling ngucap sira Muhammad innani sak temen ingsun wa dani nunjukna ning ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun la siratin laring dalan mustaqim kan. Wa idza dikatakan mahali sang mahali siratul mustaqim. Mahal nasab cara naku. Dina rupane agama. Kiaman kang jejeg mustaqiman tegese kang jejeg ingkang lurus. Mila ta Ibrahim rupane dadi agama Ibrahim. Hanifan ingkang hanif. Hanif itu yang meninggalkan nopo ya. Sing gak bener hanif. Meninggalkan kebatilan hanif. Wa makana lan ora ana sapa Nabi Muhammad iku minal musyrikin. Setengah lan wong musyrik. Kun ngucap sira Muhammad inna sholati sak temene salat ingsun wa nusukilan ibadah ingsun ibadah dite ibadah ingsun. Min hajjin sange haji wa iri. Lan yani haji. Wa mahya lan urip ingsun hayati wa mamati lan mati ingsun mau dilillah iku kabeh krana Allah. Rabbil alamin kang mengirani sak alam kabeh. La dari kalang ora ana sekuton aku mujud lan Gusti Allah fidali. Wabidari kalan kelawan nomor-nomor tauhid umur itu yang perintah ingsun wana atau ingsun ke awal muslimin iku kalisan yang Islam. Minari umat isan ikilah umat. Kul ngucap sira Muhammad akhir Allah ana ing saliyane Allah abdi. Golek ingsun reban ing pangeran ilahan sing pangeran. La tu budi kese orang golek ingsun kowe ro ing saliyane Allah. Wa de Allah rabbu kulli shay'in pangerane saben-saben perkara mali kulli shay'in sing ngrajani saben-saben perkara. Wala taksi bulan ora napa ora nanggung. Orang lakoni sapa kulo nafsin dampan. Orang lakoni sapa kulo nafsin saben-saben awak dampan ing dosa ila alih kecuali melarat utang lugeno awak dhewe nafsu. Wara tajilan ora nanggung tahmilu diksi ora nanggung sapa nafsu sapa awak-awakan wajiratun ingkang dosa akimatun diksi ingkang dosa. Wisra ukra ing dosane sing liya. Nafsa ukra wisra nafsi ukra ing dosane awak-awakan liya. Sumaila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marjikum tejaline sira kabeh fayinablukum. Monggo cerita sapa Allah kumi sira kabeh lan perkara tak kuntum kang ana sira kabeh ing dalem iku tak talipuna iku waya sira kabeh. Wa wa de Allah Allah di berjalan kang gawe sapa lagi kumi sira kabeh khulaifal ardi ing pira-pira khalifah ning bumi. Jamu khalifatin. Ayah lugu tegese ganti sapa badukum sebagian sira kabeh badan sebagian sing liya yang gambar kepemimpinan apa wae ganti kabeh ganti. Para palang ngangkat sapa Allah badukum sebagian sira kabeh pokok batin ing sak dhuwure sebagian. Darajat dan ing pira-pira derajat. Bil mali kelan bondo wal jahilan pangkat wong iki dari kalan saliyane mengkon-mengkon kabeh. Liya buat supaya nyoba sapa Allah kum sira kabeh liya sadira supaya muji sapa Allah kum sira kabeh. Sima ing dalam perkara atakang paring sapa Allah kum sira kabeh. Akta kum iya. Tegese paring sapa Allah kum sira kabeh iya yo ing ma'atas. Liya daro supaya pertelo apa almuti wong sing taat ning sang sira kabeh wal asilan wong sing maksiat. Kita roga kata asal pengiran siro usaha diuli kopiku cepat olehnya kei sanksinya kei siksa liman maring wong asal kang maksiati sapa manjing Allah. Wa inna bulan sak temen Allah kula ghafurun yektine akeh nyepurane mukminin rahim untuk akeh welas dipin lan mukmin. Mun kula terangno sing nah inna sholati mun sering kula terangno sing inna sholati wa nusukin mun sering kula terangno. Iki kula terangno sing liya bluakum fi ma atakum. Jadi warofa ba'dukum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fi ma ada. Jadi masalah wong liya duwe derajat luwih dhuwur. Sing liyane kalah, iku termasuk coba. Karena memang enggak mudah nerima kekalahan itu napa? Enggak mudah. Misalnya kita yang keluarga kiai, melihat orang lain yang tidak keluarga kiai jadi kiai. Partai mayoritas ditegur enggak jadi presiden, sementara yang jadi minoritas, yang dari minoritas jadi napa? Itu tidak mudah. Sebab itu Tuhan nganggep itu coba. Ketika terjadi warofa ba'dakum fawqa ba'din darajatin liya itu ujian. Lah coba itu menjadi berkah ketika kita melihat bi'ainil iman, kita melihat dengan iman, dengan mata iman. Itu yang disebut ning ulama-ulama mukasyafah. Andai kan kamu memahami ainal manhi satu pengekangan dari Tuhan ketika Allah kamu minta ada diberi itu akan kembali ainal atok itu akan menjelma sebagai berkah. Misalnya begini ya, saya berdoa ya Allah supaya saya punya uang banyak, supaya saya punya jabatan. Ternyata enggak. Itu kalau kita melihat dari awal itu iman, dari awal iman billah dan ketergantungan kita dengan billah itu ya biasa saja artinya. Ya Allah, saya ini hanya bergantung kepada Engkau. Hidup saya juga dengan Engkau.
Misalnya saya punya uang banyak jadi presiden, tidak ada oksigen ya tetap mati. Misalnya saya jadi menteri tabrakan tetap mati, kena flu burung ya tetap mati. Dan detik ini juga mengendalikan nyawa saya juga jenengan, tidak siapa-siapa. Karena iman lebih kuat ketimbang doa ya ada ainul atok. Semua yang kita minta belum kesampaian ya ainul atok. Akhirnya apa? Kita minta Tuhan itu murni karena ngakui antumul fuqara ila Allah. Jadi kita minta Allah ya karena memang Allah yang biasa bisa memberi. Bukan kita bergantung bahwa kenikmatan itu kalau itu diberikan. Paham ya? Kalau balik ini, saat kita sudah iman bahwa butuh kita hanya kepada Allah. Tidak kepada uang, tidak kepada air, tidak kepada bumi, tidak kepada langit. Itu ketika kita tidak diberikan, itu menjadi ainal ato, artinya ainal ato. Ya sudah ya Allah, wong ketergantungan saya itu kepada Engkau. Lah soal saya minta, kita minta, karena saya tahu hanya Engkau yang bisa memberikan. Berarti permintaan kita kepada Allah itu bukti iman dan bukti bahwa kita butuh Allah, bukan bentuk taklek bahwa kita menggantungkan nikmat kalau itu kesampaian. Nah kalau sampai begitu itu sirik dalam ilmu tasawuf dan sirik. Menggantungkan nikmat pada satu pilihan. Padahal kadang nikmat yang kamu pilih itu ainal bala, yaitu ainal bala. Misalnya itu tadi, sampean dungo. Makanya di hikam, di tafsir Munir dijelaskan misalnya kamu berdoa itu nyebut nama ada boleh. Misalnya ya Allah, saya ingin nikah dengan si A. Bisa ada jadi catat bahwa si A itu jadi bencana bagi kamu. Harta juga gitu, rawan inama amalukum awaladukum napa fitnah. Sebab itu di sini dijelaskan dari awal ya, liyabluwakum. Makanya kalau orang-orang sufi baca ayat ini tidak di darajatnya tapi Allahnya yaitu tadi kata Allah disebut terus. Sima yang dalam perkara ata kang paring sapa Allah kumisira kabeh. Liyabluwa supaya muji sapa Allah. Allah disebut terus. Artinya kan sentralnya tetap Allah gitu. Sehingga andaikan kita kesampaian apa enggak ya tidak apa-apa. Wong sentralnya tetap itu Allah. Faham ya? Sehingga saat kita berdoa itu hanya bukti kita butuh Allah. Antumul fuqara'u napa? Ila Allah. Bahwa kita memang butuh Allah. Sehingga tidak ada balak lagi, tidak ada ujian lagi ya semuanya baik-baik saja. Pengiran wapian, jadi kita pas jadi presiden atau jadi pejabat, jadi apa yang kita inginkan itu nanti ibadah. Saat saya kalah syukur atau sabar ya nopo ibadah. Jadi dalam aturan Islam itu mudah sekali. Makanya ketika ada Nabi ajaban li amril mu'min. Jadi ini tidak teori saya, ini penjelasan dari hadis ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khairun. Orang mukmin itu luar biasa menakjubkan. Segala keputusan seorang mukmin adalah baik. Dia dapat nikmat, dia syukur, ya jadi ibadah, jadi baik. Dia dapat balak, sabar, yaitu jadi baik. Hanya dua sisi ujian Tuhan baik terus. Nah, tidak dimasalahkan untuk duit uraan, kiri putus asa. Itu salam dewe kan. Menang arogan, kalah demo ngertu. Itu salam dewe. Berarti orang ajaban di amrit. Mukmin berarti melihat musibah dan nikmat tidak biainil iman, tapi dengan nafsu, dengan serakah. Padahal yang inna amrahu kullahu khairan kalau ajaban li amril mukmin, artinya kita melihatnya secara apa? Iman. Ini wala mesti. Itu ngajine kasus biasa mau